wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah. Para salikin rahimakumullah, memulai ngaji kitab Tajul Arus pada pagi hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan, melantunkan, melafadzkan kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita tidak pernah mampu menghitung sedikit pun. Untuk itu, dengan bersyukur menandakan kita itu adalah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak bisa mengapa-ngapa. Karena itu hanya Allah yang tempat kita tuju, dan Allah lah yang menentukan kita, Allah lah yang menggerakkan kita, bukan kita. Sudah tahu kita bukan siapa-siapa, tapi kita mengakunya inilah saya, sehingga sombong. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya menjadikan para salikin wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa naqulu bima bi ulumiha fi tarain amin ya rabbal alamin. Fal qalbu sajaratun tushqa bi ma'it ta'ah wa fadatuha mawajiduha fal ainu samaratuha i'tibar wal udhunu samaratuha istima'il Qur'an wal lisanu samaratu dzikr wal yadu wal rijalu samaratu hasamu wal fil khairat fa idza jafan qalba saqat samaratuhu fa in akhadha faqtir minal adkar wa la takun kal alil yaqulu la tadawa hatta ajta sifa fayaqulu lahu la tajidu sifa hatta tatadaro. Para salikin, kita lanjutkan. Fanqalabu sadratun tusqa bima itta'ah. Maka namanya kolbun, sajaratun itu diibaratkan pohon, ya. Tusqa bima itta'ah, ya, karena pohon itu hidup baik perlu air, ya. Dan airnya, siraman yang baik kolbun itu adalah taat. Jadi kalau kita kok amalannya banyak maksiat, berarti kita bukan menyirami air, tetapi kita memberikan kotoran yang sangat membahayakan, bahkan itu bibit-bibit dari hama yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sangat itu. Itu yang pertama. Ya, qalbu sajaratun. Jadi hati itu seperti sajarah, seperti pohon. Tusqa bima itu. Famaratuha maujiduha. Jadi kalau ada pohon samaratuha, maka buahnya itu mewujud mawajiduha di dalam pohon itu. Sekarang ini apa pohon dari orang yang ahli taat? Ahli taat itu pohonnya, buahnya itu apabila satu, fal ainu samaratuha ittiba. Apabila mata kita itu melihat ittiba, contoh-contoh tauladan yang baik. Jangan yang ditauladan itu yang nggak baik. Pakaian gini diikuti, artis ini diikuti, aduh. Padahal suri tauladan itu mestinya adalah kaum alim, kaum ulama, para kiai, bukan lifestyle yang sekarang justru destruktif seperti itu, ya. Yang kedua, wal udhunu samaratuha istima'il Qur'an. Yang kedua, telinga kita dibiasakan membaca Qur'an. Coba nanti Bapak, ini resep ya. Paksa diri sampean sehari membaca, ya enggak usah one day one juz. Sehari
baca 2 halaman, 2 lembar. Lama-lama Anda itu kalau lagi diam, sedih, susah, ambil Quran. Tapi biasa kan dipaksa dulu. Ya. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti syafi'an yaum asba ashabi. Jadi akan datang pada satu waktu Quran itu memberi syafaat pada kita. Kalau orang sudah sedih, orang nganggur, pikiran ambil Quran. Jadi kalau sudah Quran edik ya, sudah orang yang sudah punya rasa rindu Quran, diam sedikit ambil Quran. Nah, apalagi kalau sekarang kan ada grup Owas Odos, one day one juz, one week one juz. Itu ikutin. Yang lain lepas juga nggak apa-apa, tapi yang lain live aja kalau nggak bermanfaat. Tapi kalau yang ada Owas Odos ikutin. Meskipun 3-4 grup nggak apa-apa. Inilah dipaksa seminggu 4 juz, berarti 2 hari sekali kita 1 juz. Ya. Oke, ini bagus. Walisanu tamatu dzikr. Dan buahnya orang taat itu apabila lisannya itu selalu berzikir. Kita tanya berapa kali kita berzikir pada Allah. Orang yang suluk setiap hari menyebut nama Allah 70.000 kali. Orang yang sedang melakukan thariqah setiap hari 11.000. Kalau sedang suluk 70.000. Jadi noktah-noktah yang ada di dalam diri orang yang suluk itu dikeluarkan, kedunianya dikeluarkan, ya, berani orang tua dikeluarkan, menfitnah dikeluarkan. Karena apa? Orang suluk itu adalah taklilul kalam, mengurangi bicara yang nggak benar. Taklilul ta'am, mengurangi makannya sedikit. Kalau kita tidak suluk, sedikit-sedikit makan. Orang kalau tidak suluk, taklilul kalam, sedikit bicara. Coba kalau kita di grup, sedikit-sedikit komentar. Grup WA apa saja dikomentari kan? Waduh, jos, mantap, hebat, waduh. Absen. Ini berarti dilihat orang kan. Dan yang keempat, yang ketiga adalah taklilul naum, mempersedikit tidur. Kalau orang suluk ya nggak ada tempat tidur, sehari 70.000. Ya nggak apa-apa ya, sabar ya. Para salikin, para sahabat, alhamdulillah sekarang cukup banyak. Ya nggak apa-apa, dikurangi tidur, latihan. Ya jam 3 sudah bangun, ya, sampai pagi, sampai siang. Paginya ngejar lagi. Ya. Insya Allah ya. Karena apa? Ini menunjukkan yang keempat, wal yadani berjalil tamartu itu hasan'u fil khairat. Dan tangannya, kakinya mensegerakan sa'yun, lari fil khairat untuk menuju ke akhirat, menuju kebaikan. Fa idza khaffal qalbu saqat tamartuhu, maka dengan demikian kita akan menyebutkan fa idza jafal qalbu, kalau hatimu itu kering, nggak pernah pikir, ala bidzikrillah tatminul qulub, hatimu kering, itu seperti halnya sakot tatut tamar, pohon-pohon itu juga rontok. Jadi kalau kita nggak taat, yang biasa amal-amal hasanah itu rontok satu-satu. Terus nggak gelem ngaji, nggak gelem pengajian, nggak gelem ngaji kolbu, nggak gelem sholat malam, nggak gelem zikir. Karena apa? Hatinya kering. Itu berarti sama saja sakotot hamalutuhu, yaitu seperti halnya buah yang gogrok dari pohonnya, karena pohonnya itu sudah jelas-jelas sudah kering. Fa'in ajada faktar fil adkar. Nah, dengan demikian apabila kamu hatimu kering, fa'in ajada faktir minal adkar, maka kamu satu, resepnya itu cuma satu, hati. Ya, memperbanyak zikir fil qalbi. Kalau kita nggak pernah zikir, hati kita pasti kering, pasti kita akan rontok buah-buahnya yang tadi ya.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya wahai orang yang bertakwa, dzikran katsira. Jadi zikir itu sebanyak-banyaknya. Siti era belum zikir apa mana sebanyak-banyaknya. Ya, maka kita belajar ya untuk selalu berzikir. Wala takun kal alim. Kamu jangan seperti orang yang sakit. Orang sakit itu berkata, yaqulu la adara hatta ajida sifat. Aku tidak akan berobat sehingga ada obatnya. Loh. Kapan menemukan obat? Kok nunggu obatnya? Ya golek kok. Kapan kowe itu ngaku ora salah, banyak maksiat? Ya istighfar, ya tobat, harus tobat. Kok diem aja, asik terus? Nah, oke. Jadi kalau orang diam tidak menuju Allah, seperti halnya orang sakit yang tidak mau berjalan mencari obat. Ini menurut Ibnu Abdullah Sakandari ya dalam ini. Tetapi sebaliknya engkau berkata, fayuqalu lahu la tajidu sifat hatta tatadawa. Maka dengan demikian kamu harus bicara, ya, aku tidak akan menemukan obat sembuh, ya. Kemudian kami tidak mau berobat, ya artinya kita harus berobat. Jangan orang tahu sakit tidak mau berobat, tahu maksiat tidak mau tobat. Nah, ini caranya seperti itu ya. Kita terus berjuang untuk menemukan obat sampai kita itu akhirnya mau berobat. Nah, saya lanjutkan. Wa qala al-musannif hadzal kitab wa naqulu bihi ma fi ulumil fatarain fal jihadu laisa ma'hu halawatun wa ma ma'hu illa rusul asinnati fajahid nafsaka hadza huwal jihadul akbar wa'lam anna taqli la'idalaha bal'id liman qahara nafsah la'ida illa liman jama'a tamlahu. Fal jihad, namanya jihad, laisa mahu, tidak ada yang mengerti jihad itu apa? Khalawatun wa ma'atun. Orang jihad itu tidak ada indahnya, enggak ada enaknya. Jihad biasanya makan enak loh, gitu kok. Nah, biasanya kita semuanya diambil, hak orang diambil, korupsi, kok dilarang? Nah, jadi memang berjihad itu enggak ada enaknya. La halawatan wala ma'amahu. Jadi tidak ada namanya keindahan, enaknya, manisnya orang berjuang, ya. Illa rusul asinah. Tetapi orang yang berjuang itu seperti orang yang sudah di ujung tombak. Jadi kalau orang perang, kita itu sudah harus siap di ujung tombak ini. Ya sakit, suluk sehari, ya. Boyoknya mulai, pinggangnya mulai sakit-sakit, ya nggak apa-apa, ya kakinya mulai semutan, keringingan, ya terus ototnya ketarik, nggak apa-apa, biasanya miringnya ke kiri sekarang ditengahkan kok. Nah itu bagian dari apa? Illa rusul asinah. Jadi orang yang berjihad menuju Allah juga ada susah payah. Kalau orang susah payah ya, tidak belum susah payah ya nggak akan menang. Namanya orang berjuang, fajahid nafsaka, maka perangilah diri nafsu itu. Hadza artinya perbuatan maksiat kita atau dosa-dosa kita, maasi kita, dzunub kita perangi, dan inilah yang disebut dengan wajihadil akbar. Inilah yang disebut dengan jihad yang besar. Perang melawan luar itu mudah, jelas musuhnya. Tapi kalau jihad melawan nafsu itu yang sulit, ya kan? Ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngomong, ya sedikit-sedikit tidur, ya. Padahal mestinya sedikit mungkin ngomong, sedikit mungkin makan, sedikit mungkin tidur. Nah, jadi disuruh sebaliknya. Wa'lam anasakli la'idalah. Wa'lam ketahuilah anasakli, apabila seseorang ibu kehilangan anak, la'idalah, maka orang ini seperti ini tidak akan pernah menikmati, merasakan namanya Id, hari raya. Jadi orang kalau anak yang disayang itu hilang, kalau yang namanya maksiat itu terus menggoda kita, dia tidak berhak ikut hari raya. Beda kan kalau hari raya kita itu
ya posonya poso kendang, poso di depan dan awal ya, atau sholatnya hanya 2 kali, sholat id, sholat hari raya, nah, itu sebetulnya dia tidak la'idalah, dia tidak mempunyai hak untuk berhari raya. Karena berhari raya itu apa? Hari berhari raya itu adalah illa ruksul asinah wajahid wa jihadul akbar. Orang yang boleh untuk mengikuti Idul Fitri, hari raya itu adalah orang yang berjuang. Ya, di dalam puasa kan seperti itu. Bal'id liman qahar nafsah. Sebaiknya Id itu, hari raya itu, kemenangan itu nanti di yaumul akhir hanya liman qahar nafsah, bagi orang yang bisa memenangi hawa nafsunya. La ida illa liman jami'a kamluhu, dan juga Id itu bagi orang yang mampu bisa mengalahkan persoalan-persoalan ya samlahu, yang juga bisa mencari jalan keluar hidup batin kita, mencari jalan keluar musuh-musuh kita, baru itu Id ya. Para salikin juga diceritakan jaza ba'duhum ala darin rahibin faqalahu ya rahib mata'id walakil qaum qala yamu yughfar lahu ma mislaka ma'as nafsika illa kaman wajada zawjatahu fil hanatatil khammarid fa'ataha bil malabis hasanah wa akil taibah wa idza tarakta shalah asbahta tu'imuhal harsi wal alqa. Sebutkan bagia mautun arba'ina sanatan lahidul jamaah lima yasumu min naini qulubil ghafilin. Jadi ini diceritakan mirip jazabadum ala dari, ada sebuah dialog antara kiai, kira-kira ulama dengan pendeta. Kiainya itu bertanya, ya rohib mata'id haulai al-qur'an. Wahai pendeta, kapan sih hari raya itu? Pendeta pun juga mengatakan, qala yauma yughfar lahum, kalau kamu itu sudah diampuni Allah, kalau kamu itu istighfar, kalau kamu itu tobat, kalau kamu itu melawan maksiat, itu baru orang dikatakan Id. Mafid dalam nafsika illa kaman baca jauh-jatuh fi khanatil qamr. Diperumpakan ya antara nafsu kita dengan diri kita seperti kita itu menemukan zaujatahu, seorang istri kita, istri kita fi khanatil qamr, dan istri kita itu sedang di warung khamr. Betapa sedihnya kan? Kita sebagai suami, istri kita lagi mabuk-mabukan, sedih nggak? Seharusnya seperti itu. Kalau kita itu orang itu mengakui diri kita itu penuh maksiat, sedihlah. Anda harus ternyuh, nangis setiap malam. Ini seperti hanya menemukan istri yang sedang di warung minum-minum keras. Fatahabil malabis hasanah, dia itu diberikan malabis ya, pakaian yang bagus, wal akilil thaibah, dan dia itu diberikan makanan-makanan thaibah. Wa idza tarakta shalah, artinya ini, kalau kamu semua itu meninggalkan sholat, meninggalkan kebaikan, maka itu asbahta tut'imuhal haz wal alwan, maka dengan demikian Anda itu akan seperti hanya diberikan tut'imuhal haz, makanan dari namanya itu bubur harisa. Di Timur Tengah itu ada namanya bubur harisa. Buburnya itu enak, tepung, telur, daging. Artinya maksiat itu enak, minuman keras, berpoya-poya, bersenang-senang ya. Pokoknya enak-enak. Nah, tapi itu maksiat. Ya itu bukan wal alwan, dan itu adalah makanan yang macam-macam enak. Nah, artinya dari paragraf ini kita diminta lawanlah nafsu yang enak-enak, nafsu itu, sehingga kita betul-betul mengendalikan nafsu. Nafsu bukan untuk dibunuh, tapi nafsu menurut Imam Ghazali, nafsu itu bukan dibunuh,
tapi dikendalikan. Sebuah sepeda kalau nggak dikayuh nggak akan jalan. Lah nafsu itu yang mengayuh, tapi harus ada ritmenya. Baqobatuhum arba'ina sanatin diibaratkan ada juga saking orang itu sudah terpengerangah pada sesuatu yang tidak benar di luar. Diceritakan di sini ada seseorang yang sudah 40 tahun tidak pernah jamaah. Ini sebetulnya adalah 5 yasuku naik ulu bil ghafilin. Ini sebetulnya adalah bagian dari orang yang ghaflah. Jadi orang yang lupa itu adalah orang yang tidak mau sholat jamaah. Ya. Orang tua ikut. Jadi rasanya kalau sudah bisa sendiri itu sudah hebat. Nah, kita harus jamaah. Ya. Saya lanjutkan. Fama arafaka bimasyid dunya wa ma ajlaka bimasyid akhirah. Orang yang tidak mau sholat jamaah, orang yang tidak mau kumpul, orang yang tidak mau ngaji bareng, orang yang nggak mau untuk taklim bareng, itu seperti halnya fama arfa bisol dunya. Kamu itu diherankan, kamu itu mengerti perkara yang menjadikan kebaikan dunia. Wa ma aslaka bimasyid akhirah. Tetapi kamu tidak mau dan merasa bodoh tentang apa yang nanti di akhirat. Jadi kalau orang itu hanya ngejar akhir, aja ngejar dunia, maka sesungguhnya dia itu sama saja mengejar sesuatu yang fana, karena yang abadi itu nanti di akhirat. Saya lanjutkan sedikit. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima fi ulima bitarin amin ya rabbal alamin. Mithalu dunya indaka kaman kharaja ila dhiqati wajtahid fa khazanal aqwana faqad ata bima ya'udu naf'uhu alaihi fi waqtihi wa anta khazanta hayatis sahwat wa aqaribal maksiat fa halakta. Jadi ini disebutkan diperumpamakan yang namanya dunia itu ya. Orang yang indaka senang dunia itu kaman kharaja ila dhaifah, seperti orang yang keluar rumah menuju dhaifah, menuju pekarangan. Wasdada fa'udul aqwal, dan dia selalu bekerja keras melupakan waktu sholat, lupa. Faqad ata bima yaqutu nafu alaihi fi waqti, dengan asumsi dia itu akan bekerja yang saatnya hasil kerjanya itu akan ditimbun dan akan diambil pada saatnya, tapi lupa pada Allah. Ya, wa anta khazanta hayatas sahwat, dan ini kalau seperti ini maka sesungguhnya Anda itu ya diibaratkan khazanta hayatas sahwat, hidup Anda itu menimbun syahwat. Jadi kalau orang itu kadonnya hubbud dunya, itu sama dengan adalah hayat syahwat, itu menimbun syahwat. Wa aqrabul maksiyah, dan ini adalah orang seperti ini ya akan mendatangkan namanya kerusakan ya bil maksiyah. Kafa bika jahlan, dan ini sungguh-sungguh adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang seperti ini ya, orang yang keluar rumah menimbun syahwat itu diibaratkan aqrabul maksiata, ya khazanta hayatin, itu adalah orang yang memelihara ular ya di dalam sebuah dirinya, dan dia juga ada bahasanya kalau jengking kalau di sini orang Jawa ya. Kafa bihajah nikah, dan ini adalah betul-betul orang yang bodoh. Innan nas yahzununa aqwali li waqtil jahad hajatihim ilaiha wa anta tahzunu ma yadurruka wa hiyal ma'asi hal ra'aita ma ya'ti bi hayatin fa yurabbiya fi darihi fa hal anta taqinu dzalik. Kemudian disebutkan di sini para salikin innan nafs yahuju, jadi orang manusia itu ya yang menyimpan tadi makanan aqwatil li waqti hajatihim, untuk memenuhi saatnya hajatihim ilaiha, wa anta tahyan,
dan Anda itu adalah menyimpan ma yadzurka wal ma'asi, dan Anda itu adalah menyimpan sebuah maksiat, hal ra'aita ma ya'ti bi hayati. Ini diibaratkan, ini Syekh Izzuddin sama Imam Ghazali itu banyak mengibaratkan. Hal ra'aita, apakah engkau tidak melihat mayati, maka sesungguhnya yang ada orang yang datang kepadamu bi hayatin, dan dia itu membawa ular. Fayurabbiha bidarihi, dan ular itu tinggal akhirnya di rumah itu. Kalau jengking ular itu tinggal di rumah itu, ya. Baha anta taf'alu dzalik. Ingatlah yang faha anta, maka sesungguhnya faha anta, adanya ular tadi, ya, anta taf'alu, kamu sendiri yang memelihara ular. Dalik, seperti hal seperti itu. Artinya begini, sahabat sekalian, para kerabat ini menyebutkan jangan pernah memelihara maksiat, jangan pernah memelihara dzunub, dosa-dosa. Karena orang yang memelihara dzunub, dosa itu sama halnya memelihara ular, kalajengking di dalam rumah. Ya, kita kasih makan terus yang enak-enak itu, akhirnya ular itu menjadi bahaya diri kita. Orang yang ahli maksiat ya pasti tidak mendapatkan namanya nanti maghfirah dari Allah. Tapi kalau orang yang salah mau tobat, mau istighfar, insyaallah innallaha ghafurur rahim. Demikian, terima kasih. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Ta'ala, dan moga-moga pada saatnya kita bisa ketemu insyaallah Selasa siang, dan atau insyaallah Sabtu yang akan datang. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.